Hai guys, kembali lagi di podcast SMK Bina Prestasi. Aku Marcella. Hari ini aku kedatangan 2 tamu, ada mantan ketua OSIS dan bendahara OSIS SMK Bina Prestasi. Hai Kak Muhammad Munzir, hai Kak Marsyanda. Halo. Hai. Enaknya manggil apa ya? Aku manggil Kak Manda aja. Kalian berdua emang sibuk apa nih sekarang nih? Dari siapa dulu nih? Dari Kak Manda dulu deh. Oke. Ready first ya. Oke, aku lagi sibuk ngejalanin organisasi juga sih di rumah. Kan ada organisasi juga, sama sibuk yang ngerjain tugas di sekolah. Iya. Kalau Kak Munzir sendiri? Aslinya nggak sibuk apa-apa sih, kayak kan udah lengser OSIS juga nih, jadi paling lebih fokus ke pelajaran aja, udah. Aku boleh ya nanya-nanya ya, kan kakak udah lulus nih ya, udah lengser OSIS lah istilahnya. Pasti sedih dong, kayak kangen sama teman-teman, kumpul-kumpul organisasi dan lain-lainnya. Aku boleh mau tahu gak, kalau misalkan pas sebelum masuk OSIS nih, pasti kan ada motivasi. Nah, motivasi apa sih yang bikin kakak tuh tertarik masuk ke sini gitu, masuk ke organisasi ini? Oke, siapa dulu nih? Kak Manda dulu aja. Jadi first soalnya. Oke, motivasi aku awal-awal mau masuk OSIS sih karena ngelihat kakak kelas ya. Kakak kelas pakai jas alma mater ya. Terus kelihatan kayak, wow keren nih gitu ya, kakak kelas OSIS. Nanti gue pengen kayak gini gitu. Terus selain itu aku juga mau punya relasi yang banyak, mau punya wawasan yang luas gitu. Makanya aku putusin masuk OSIS. Awalnya sih cuma kayak iseng gitu, isengnya nggak banget sih, iseng aja, biasa aja. Nggak taunya bertahan sampai kurang lebih 2 tahun. Keren ya Kak Manda. Kalau Kak Munzir gimana nih? Aslinya sama, kayak pas masuk BP kan ada demo ekskul. Itu kan ngeliat ada anak OSISnya yang ngurus sama yang ngajarin, bukan ngajarin sih, kan ada yang di kelas-kelas juga. Terus sama pas lagi kayak acara-acara gitu, ngeliatin tuh ada yang pakai almet biru bolak-balik. Terus ngeliatnya kayak, ini kayaknya seru juga ya kalau ada acara tapi kita yang ngurus. Terus sama kakak kelas juga waktu itu ada 1 atau 2 ngomong udah ikut OSIS aja biar tahu. Ya sampai sekarang rezekinya di OSIS. Hebat, bener deh. Terus kalau misalkan setelah masuk OSIS nih, pasti ada gak sih kakak-kakak tuh ngerasa yang kayak, wah sikap gue kok agak-agak beda nih gara-gara masuk OSIS. Yang tadinya santai-santai aja, pas masuk OSIS kakak harus buru-buru bagi waktu. Takut keteterannya itu gimana tuh Kak? Kalau buat Kak Manda dulu deh. Aku terus ya dari tadi. Soalnya lagi first ya, mungkin Kak Manda terus ya. Oke. Gimana ya caranya? Menurut saya sih di diri saya banyak loh perubahan gitu ya. Kayak cara kita menyelesaikan masalah yang dulunya nggak tahu nih pusing gimana cara kita menyelesaikan masalah, harus dari mana dulu gitu. Tapi dari OSIS kita tahu, oh ternyata pelan-pelan ya, dari sini dulu cara menyelesaikan masalah tuh kayak gini. Terus cara kita ngontrol emosi dan sikap-sikap kita gitu sama orang lain. Itu sih yang saya dapat. Sebenarnya banyak sih, cuma susah banget di deskripsiin saking banyaknya gitu. Mengembangkan diri. Iya. Kalau misalkan kamu Munzir gimana? Jadi ini hitungannya lebih pede, entah lebih pede ke orang yang lebih tua atau ke lebih pede sama orang-orang yang belum dikenal segala macam. Kan dulunya mungkin takutan ya, kalau misalnya masuk ruang guru aja harus teman dulu. Iya, nah bener. mungkin karena masuk OSIS harus bolak-balik ngomong sama guru atau ngomong sama caraka, itu jadi kayak lebih pede aja. Dan itu kebawa sampai di luar sekolah. Kayak misalnya mau ngomong ke orang nih, nanya jalan, kan kadang orang ada yang malu ya nanya jalan aja, itu jadi kayak lebih pede. Atau ngomong ke orang yang lebih tua di organisasi di luar, ya gitu aja sih, jadi kayak ngerasa lebih lah dibandingkan yang lain. Kalau misalkan ngebahas waktu nih, pasti kalian harus pinter-pinter bagi waktu kan, berorganisasi, belajar, juga hangout perlu kan sama teman-teman. Nah, buat kalian berdua tuh cara-cara bagi waktu tuh gimana? Buat Kak Manda dulu ya. Gampang sih sebenarnya, karena di organisasi kita pasti punya jadwal, di pelajaran, di sekolah juga pasti kita punya jadwal gitu. Gampang, cuma ngebagi-baginya. Misalnya hari ini kita kegiatannya apa aja. Biasanya sih saya tulis gitu. Misalnya pagi saya belajar misalnya sampai jam berapa, terus saya main jam berapa sampai jam berapa, terus setelah ini saya ngelakuin hal apa, kayak gitu kalau saya biasanya. Jadi buat ngebagi waktu tuh gampang sebenarnya. Kak Manda planning banget ya. Kalau Kak Munzir gimana nih? Ini dibagi 3 aja ya, kayak tugas, teman, sama keluarga lah hitungannya. Itu kalau misalnya tugas kan OSIS itu udah apa ya, hitungannya udah pasti sering di-spend tentang ngurus acara segala macam. Nah kalau misalnya tugas hari ini aku nggak bisa masuk pelajaran ini dikarenakan aku di-spend, besoknya itu udah pasti kalau nggak malamnya chatan sama gurunya, besoknya samperin gurunya. Jadi nggak ada alasan buat nilai aku kosong. Iya, emang nggak ada alasan. Nah,
Tapi kalau buat main sama temen itu tergantung kondisi juga. Kalau misalnya OSISnya lagi kosong atau lagi nggak perlu banget, ya bisa main sama temen. Terus tapi kalau misalnya sama keluarga sih juga gitu. Tapi kan kalau keluarga kan lebih important ya hitungannya. Kalau keluarganya lagi lebih butuh ya tinggal bilang ke anggota OSIS lainnya lagi nggak bisa datang. Gitu aja sih. Nih aku mau nanya lagi nih, dalam OSIS kan setiap anggota punya tanggung jawabnya masing-masing nih. Nah menurut kakak-kakak sendiri tuh kakak udah menjalankan itu dengan baik atau enggak gitu? Pak gimana gitu? Ya. Oke, dari Kamanda dulu. Oke, ya menurut saya sih saya sudah menjalankan tugas dengan sangat baik. Bahkan yang bukan menjadi tugas saya pun, bukan menjadi tugas Kamunzir dan teman saya pun kita laksanain gitu. Karena di organisasi OSIS itu kita bekerja sama bareng-bareng, mau tugas siapa. Ketika orang itu kesulitan, ketika anggota kita kesulitan, kita harus bantu gitu. Jadi saya yakin kita udah ngejalanin tugas dengan sangat-sangat baik gitu. Sama seperti Kamunzir juga seperti itu. Betul. Kalau misalkan aku mau nanya lagi nih, sesama rekan OSIS nih, pernah gak sih ada cekcok gitu? Nah cara ngatasinnya itu gimana? Kayak perbedaan pendapat, gak apa-apa, terbuka aja. Oke, buat Kamanda. Aduh jadi deg-degan nih. Cekcok itu pasti ada ya, bahkan bukan ada. Ini di buat dalam, bukan Kamanda, kita berdua deh. Kita berdua deh. Di dalam, bukan hanya di organisasi gitu, pasti ada cekcok. Nah kita kan lagi ngebahas organisasi nih. Kalau tentang cekcok sih itu hampir setiap hari saya cekcok bahkan sama Kamunzir juga ya. Nah itu cara kita buat nyelesain ya udah, kalau ketika kita lagi cekcok aja dulu gitu. Cekcok setelah kita capek ngomong ya kan, capek kayak ngomong mulu nih, nggak nemu jalan keluar. Nah akhirnya ya udah kita diem, kita diskusi lagi gitu, diskusi mana nih yang terbaik buat hari ini gitu, buat planning ini, iya mana nih yang terbaik. Nah akhirnya kita pilih yang terbaik, udah cekcoknya itu selesai. Jadi cekcoknya tuh nggak dibawa lama gitu, kayak misalnya berantem nih sama anggota yang lain buat masalah A gitu. Terus jawabannya udah ketemu, udah cekcoknya udahan. Yang penting cekcoknya itu sampai nemuin jawabannya doang. Nggak ada yang sampai di luar acara atau di luar OSIS gitu itu sampai dibawa-bawa, enggak, kita semua. Bagus, berarti kompetitif ya. Kalau misalkan ikut OSIS kan pasti banyak pengalaman nih Kak. Aku mau tahu dong pengalaman dari senengnya sampai sedihnya itu apa aja. Yang seneng bareng ya. Seneng ya. Ini satu pemikiran nih, nggak tahu nih. Event. Oh iya, event. Ya event sih senengnya ya. Senengnya itu ketika kita ngejalanin event, terus eventnya itu berhasil, itu ngerasa jadi kepuasan di diri saya, di diri anggota saya tuh kayak wah ternyata gue bisa ngejalanin event ini gitu. Karena kenapa kita seneng? Pertama ketika event kita sukses, yang memuji kita tuh tidak ada, malah hanya guru gitu. Siswa kan tidak memuji ya kan. Siswa kan taunya kayak event jalan aja. Tapi ketika event gagal, kita sedih karena apa? Yang tidak memuji kita guru dan siswa juga ya kan nanti siswa malah ngomong OSIS ngadain event ini aja nggak bisa, nah kayak gitu. Makanya kenapa senangnya itu di event, karena itu ketika eventnya berhasil itu yang ngebuat kita kayak kepuasan dari diri kita sendiri. Itu kayak ada rasa apa ya, kayak ada rasa reward pas kita acara selesai beres, terus kan kita ada ini ya hitungannya evaluasi selesai, pulang dalam keadaan yang bisa dibilang kalau sukses saya tuh keadaan ya seneng aja. Wah ini acara kelar nih, ntar suka puas pulang liatin galeri foto-foto pas acara, foto-foto sama teman-teman tuh kayak gitu. Nah itu biasanya jadi kenangan pasti ya. Menurut kakak nih berdua, berorganisasi itu penting gak sih dari Kamanda dulu? Berorganisasi itu penting banget menurut saya gitu ya, karena kan anak SMK kan biasanya kebanyakan ya 80% mau meneruskan ke jenjang kerja gitu ya, PT gitu. Nah PT itu kita kan bakal berinteraksi sama banyak orang. Nah di organisasi pun kita menerapkan hal itu, berinteraksi banyak orang. Terus di PT juga kita bakalan menghadapkan banyak kepala ya, banyak pikiran yang berbeda-beda sama kita gitu. Nah di organisasi pun kita lagi ngejalan ini, jadi ketika nanti kita terjun ke PT atau di kuliahan juga nggak bisa kaget, gitu nggak kaget kita jadi kayak ternyata kayak gini nggak kaget, jadi kayak ya udahlah gue udah biasa, gue di organisasi gue udah organisasi udah sering kayak gitu, jadi tinggal jalanin aja kayak sama gitu. Kayak yang tadi aku bilang, kalau kayak lebih pede sama orang yang lebih tua segala macam, itu kan nanti kita kerja atau kuliah itu kan kita temennya beda-beda, ya kan? Bukan kadang ada yang lebih tua, ada yang lebih muda, ya kan?
itu tuh bisa bikin jadi kitanya sendiri tuh lebih tahu tata kramanya, lebih ngobrol sama mereka. Itu kan jadi nilai lebih lah kita di mata masyarakat kan. Kenapa makanya organisasi itu penting? Karena itu ngebikin kita lebih jadi sebelum kita lulus gitu loh. Ya, organisasi memang tidak menunjukkan masa depan kita, tidak menentukan masa depan kita. Tapi dari organisasi kita bisa belajar public speaking, kita mempunyai banyak relasi, terus kita mempunyai banyak teman, banyak pemikiran gitu. Terus kita juga bisa menjadi orang yang sangat kritis, itu sih. Asli aku insecure loh dari dia insecure. Ada gak sih pesan nih buat angkatan selanjutnya yang menerusin OSIS ini? Buat adik-adik. Aku agak gugup, sorry. Buat apa ya? Pesannya banyak sih ya. Banyak disingkatin banget. Disingkatin aja Kak. Ya, pesannya semoga kalian bisa ngejalanin OSIS lebih baik dari kita ya. Apa yang jelek dari kita kemarin semoga bisa dijadiin pelajaran sama kalian dan kalian bisa lebih bagus, lebih bertanggung jawab. Pokoknya lebih dari kita deh, itu yang kita pengen. Terus dari saya deh. Ini kan adik-adiknya udah pasti nonton nih. Sedih. Yang angkatan 21 22. Kalian udah kepilih 25 orang, udah melewati banyak proses penseleksian, perdebatan dari angkatan kita segala macem, mana yang kita keluarin, mana yang kita pertahankan. Jangan bikin kakak-kakaknya ngerasa menyesal karena telah memilih kalian, dan jangan pernah bikin nama OSIS jadi jelek. Udah itu aja. Semangat terus. Semangat terus ya adik-adik. Aku juga adik kakak nih. Terus nih, karena video aku mau tutup nih sekarang, aku mau nanya ke kalian berdua nih, kesan kakak nih menjabat jadi ketua OSIS atau bendahara di SMK Bina Prestasi tuh apa sih kesannya buat Kak Munsir deh? Kak Munsir. Kesan kan berarti yang hitungannya yang lebih lebih memoriam lah ya di kepala. Kesannya itu kalau misalnya jujur ya, kalau misalnya nggak masuk OSIS itu mungkin nggak bisa sekritis sekarang kalau ngambil tindakan. Entah nggak bisa tahu debatnya kayak gimana, pikiran orang ternyata beda-beda, karena dari dulu selalu ngerasa aku paling bisa gitu. Pede tapi ya? pedenya sampai egois lah bahasanya. Tapi ketika masuk OSIS nemu temen yang hitungannya lebih, atau temen yang hitungannya lebih bisa mendebatin aku, itu ngerasa kayak wah, berarti kalau gua nggak masuk OSIS berarti nggak bisa sampai kayak sekarang nih, nggak bisa sekritis sekarang. Itu makanya ada rasa bersyukurnya tuh bener-bener ada ketika masuk OSIS. Jadi Kanda? Iya sih, pokoknya saya merasa bangga banget bisa masuk OSIS, bisa bergabung sama anak-anak yang lain, sama anggota yang lain, dan mempunyai suatu keluarga ya, mempunyai 2 rumah ibaratnya. Itu rumah kedua kita, itu OSIS, bangga. Terus OSIS 20 nonton. Iya. Terus kayak sedih juga kan karena kita mau lengser, bahkan kalau bisa diulur mah lagi. Ketagihan gitu. Udah sih itu aja. Aku sih belum ngerasain event ya, soalnya aku baru masuk juga nih. Jadi belum mungkin ya. Oke guys, karena aku udah banyak ngobrol sama Kak Munzir sama Kak Marsyanda, jadi aku tutup dulu podcast hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Kalau misalkan ada ide, kolom komentar ngeblank di jangan lupa subscribe, like, and comment. Selanjutnya kita bikin konten apa ya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.